sebagaimana murid-muridnya, Yesus mengajar supaya mereka mendengarkan dan melakukan. Itu yang Tuhan mau di dalam setiap murid-muridnya. Karena Yesus, Allah memanggil, ada rencana Tuhan. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, umat Allah yang dipilih, yang dipanggil, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam setiap saat Tuhan mau kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu melalui diajar oleh firman Tuhan di dalam ibadah seperti ini, firman Tuhan mengajar supaya kita taat dan mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Yang Tuhan mau, yaitu kamu adalah garam dunia. Saya kasih contoh, saudara. Kalau makanan yang kita masak tanpa ada garam, sekalipun bumbu yang mahal-mahal ditaruh, tapi kalau tidak ada garam, maka tidak enak. Pasti orang tidak mau makan, karena memang tidak rasa apa-apa, saudara. Tapi kalau ditaruh garam, maka semua jadi enak makanannya. Demikian kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhan mau kita menjadi garam di dalam dunia yang ada. Artinya kita menjadi garam di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah usaha. Kita menyenangkan hati mereka, sehingga mereka boleh mengenal kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan melalui kehidupan kita menjadi garam. Kalau kita ada di sana, mereka rasa enak dan sukacita. Kalau kita tidak ada di sana, mereka rasa hambar semua. Sebab itu Tuhan mau di dalam kehidupan kita dan mengajar bahwa kita adalah garam dunia. Kita ini adalah garam di tengah-tengah dunia yang ada. Dan ayat seterusnya berkata begini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Makanan kalau tidak punya garam, maka tidak ada gunanya, cepat basi, dan semua itu akan dibuang dan tidak ada gunanya. Demikian kehidupan kita di dalam dunia ini. Tuhan mau supaya kita berguna, karena kita berharga di mata Tuhan. Kita menjadi garam di mana kita berada, enak dilihat, baik penampilan kita, baik kata-kata kita. Kita menjadi garam di dalam pandangan mereka, di dalam mendengar melalui kuping, melalui kata-kata. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jadi garam di dalam dunia yang ada ini, sehingga ada gunanya. Kita tidak akan dibuang di hadapan Tuhan. Kita tidak akan buang dalam sesama manusia, tetapi kita berguna, diberkati di mana kita berada. Mereka juga merasa diberkati karena kita adalah garam dunia. Dan yang kedua, ayat yang ke-14 berkata, kamu adalah terang dunia. Nah, yang kedua ini Tuhan mau, Yesus memberikan pelajaran bahwa kita ini menjadi terang dunia. Di dalam ayat yang lain Yesus berkata, akulah terang dunia. Jadi bukan kita menjadi matahari dan menerangi dunia ini, bukan, saudara. Tetapi kita menjadi terang di tengah-tengah dunia dengan kegelapan dosa, kegelapan kejahatan. Tetapi di mana kita pergi dan berada, menjadi terang. Gelap itu berubah menjadi terang dan bercahaya. Dengan kata lain, di mana kita pergi dan berada, kita sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan situasi yang ada, dengan penampilan kita, dengan kata-kata kita, maka mereka berubah dari gelap
menjadi terang, karena kita terang ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan, inilah yang menjadi sukacita Tuhan, supaya kita ini menjadi garam dan menjadi terang. Ayat 14 ini berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Satu kota sekalipun bagus di atas gunung, tetapi kalau gelap pada waktu malam, tidak ada bagusnya, tidak ada keindahannya, gelap gulita. Tidak ada yang bisa menjadi kemewahan di situ. Dan firman Allah berkata, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kalau kota di atas gunung yang bercahaya dengan lampu-lampu yang indah-indah dan bercahaya terang, menjadi terang, sekalipun ditutup apapun tetap menjadi terang. Dalam kehidupan kita di dalam dunia ini menjadi terang, walaupun banyak rintangan di depan kita. Barangkali banyak teman-teman yang tidak suka kita menjadi terang. Dia akan menutupi kita dengan gelap-gelap supaya tidak kelihatan. Tetapi di dalam nama Yesus, karena ada firman Tuhan yang hidup, diajar oleh Yesus, maka kita menjadi terang. Terang akan menang daripada kegelapan yang ada. Sekalipun kegelapan, ada orang yang akan menutupi kegelapan dengan gelap. Tetapi di dalam nama Yesus terangkat semua kegelapan, sehingga kita boleh bangkit menjadi terang mulia. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-15 berkata, lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, satu lilin atau lampu, bukan berbicara terang atau lampu dari listrik, tetapi ini berbicara lampu lilin atau lampu yang punya minyak. Dan biasanya diangkat sana, diangkat sini. Tidak mungkin orang akan nyalakan lampu yang pakai minyak itu atau lilin dan ditaruh di bawah meja. Kalau ditaruh di bawah meja, maka ruangan besar pun gelap gulita karena tertutup dengan meja. Tetapi kalau taruh di atas meja, maka satu ruangan itu menjadi terang. Dan firman Allah di sini kasih pengertian. Sekali lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Gantang di sini, saudara, ini adalah mengartikan ekonomi. Jadi terang daripada Tuhan yang diberikan kepada kita itu tidak akan ditutup dengan gantang. Maka kalau ditutup dengan panci atau tempat beras, maka jadi gelap semua. Ekonomi akan gelap, ekonomi akan hancur. Tetapi kalau terang ini, lilin atau lampu di atas, taruh di atas meja, maka semua terang, ekonomi bagus semua. Tidak ada yang gelap, tapi menjadi terang. Inilah yang artinya gantang, tempat ekonomi. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sampai saat ini, Tuhan tetap pelihara. Dengan pertolongan Tuhan, sekalipun di dalam situasi apapun, terang kita tetap munculkan, sehingga kegelapan semua itu dilenyapkan oleh kuasa daripada Tuhan. Kita bersyukur Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, dan Yesus
memberikan pelajaran buat saudara dan saya, supaya kita mengerti bahwa kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang. Dan terang itu jangan ditutup oleh ekonomi, maka akan hancur kehidupan kita. Tapi mari kita terang yang ada, lilin, lampu, kita taruh di atas ekonomi kita, maka ekonomi kita akan dijaga oleh Tuhan. Jadi garam dan jadi terang dalam pekerjaan, dalam usaha kita, di mana kita pergi dan berada, dalam lingkungan perkumpulan, biarlah kita menjadi terang dan menjadi garam di dalam dunia ini. Inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan percayakan kita jadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita mau semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita sambut dengan satu kemuliaan. Kita tepuk tangan buat firman Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan, biar tetap kita melihat kehidupan kita. Tuhan pulihkan hati kita. Tuhan berkati hidup kita, di mana pujian yang kita sudah sampaikan. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu menangkan, sekalipun dalam situasi kegelapan, tapi kegelapan selalu kalah dengan terang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah memelihara kami, Tuhan yang sudah mengadakan semua, Tuhan yang mengatur keadaan situasi yang ada. Bahkan dunia ini Engkau yang bentuk, sehingga Tuhan semua ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, bagi kami orang yang percaya kepadamu, kami umat-umat-Mu ya Tuhan, kami istimewa di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami ingin pelihara garam dan terang yang Tuhan sudah berikan kepada kami di dalam dunia ini. Biar kami boleh menjadi saksi yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap firman yang kami sudah dengarkan, biar sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Dan kami rindu lakukan untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Karena kami adalah murid-murid-Mu yang Engkau sudah memilih kami dan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menempatkan sidang jemaat-Mu, oh Tuhan, umat-umat-Mu di tempat masing-masing, baik itu dalam pekerjaan, tugas-tugas, baik itu sebagai pemerintah, alat negara, Tuhan, baik Tuhan dari oh Tuhan pusat, oh Tuhan daerah-daerah sampai di desa-desa. Tuhan yang membentuk semua ini, biar Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, supaya dapat mengatasi semua persoalan. Bangsa Indonesia boleh kembali bersukacita di dalam Engkau, baik menghadapi Tuhan virus-virus yang masih mengganggu. Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau menangkan, Tuhan Engkau berikan sesuatu sukacita buat kami, sehingga kami boleh bebas dari virus-virus, dan virus-virus ini dihancurkan dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit, Engkau berikan oh Tuhan kesembuhan. Yang dalam keadaan susah, Tuhan Engkau hiburkan. Dalam keadaan tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan Tuhan. Biar semua hidup sejahtera di dalam Engkau, karena Engkaulah yang membuka jalan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Bagari setiap rumah-rumah tangga anak-anak-Mu dengan kuasa-Mu. Kami berdoa buat anak-anak sekolah, Tuhan, anak-anak kami yang saat-saat ini masih juga sangat terbatas Tuhan, masih online, belajar dari rumah. Apabila mereka tatap muka, Tuhan lindungi dengan kuasa tangan-Mu, pagari dengan malaikat sorga. Biar Tuhan segala gangguan-gangguan penyakit kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan
Engkau lindungi dengan kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat persembahan-persembahan yang sidang jemaat-Mu sudah siapkan untuk Tuhan, baik melalui bank, Tuhan nomor rekening akan ditransfer, baik itu perpuluhan milik Tuhan, baik itu kolektor, Tuhan ya diakonia. Tuhan, Engkau ambil alih semua. Engkau melihat segala pengorbanan ini ya Tuhan. Tuhan, hamba mohon biar tangan Tuhan Yesus yang memberkati umat-umat-Mu pada waktu 2000 tahun yang lalu dan sampai saat ini, tangan-Mu yang sama akan memberkati. Tuhan, bersama tangan hamba kami serahkan segala pengorbanan ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bakar pengorbanan ini berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan, Engkau akan balas dengan berlipat kali ganda di dalam segala usaha, kesehatan, kekuatan yang baru dengan pertolongan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua ya Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah memberkati kami. Kita angkat satu pujian dan kita akan siap menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus, kita angkat kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita bersama-sama di awan yang permai bersama dengan Tuhan Yesus. Dan firman berkata, di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga kami bersama-sama bersuka cita. Amen. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami syukurkan ibadah ini boleh terlaksana dengan penuh pujian kepadamu. Dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.